Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Implementasi konsep inti budaya positif untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang positif di SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo. Salawat beriring salam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya sebagai pembawa acara tidak memperpanjang mukadimah. Saya akan membacakan susunan acara kegiatan pengimbasan penerapan budaya positif di SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo. Nyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk kesediaan Bapak Ibu untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah dadanya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Itu doa. Dimohon kesediaannya Bapak Agus Rizal SPD. Baiklah Bapak Ibu, untuk kesuksesan kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kelancaran hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya kami sadar, ya Allah, ya Rabb, Engkaulah Allah Tuhan pemilik ilmu,
Karenanya dengan penuh harap hanya kepadamu ya Allah, kami mohon dan meminta ya Allah ya Rabb, berikanlah kami kemudahan dalam menuntut ilmu, dalam artian melaksanakan kegiatan ini, sehingga wujud dari kegiatan ini bisa kami implementasikan di sekolah satuan pendidikan SMP Negeri 29 Kabupaten Tebo yang kami cintai ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Akhirnya tanpa merasa bosan hanya kepadamu ya Allah kami berharap. Hamba kami memohon ya Allah ya Rabb, berikanlah kami petunjuk, hidayah dan bimbingan sehingga kami bisa menjadi dan mencapai sasaran implementasi konsep inti budaya positif di sekolah kami ini ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim. Hanya kepada Engkaulah kami memohon dan meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan sangat penuh harap hanya kepadamu ya Allah. Masukkanlah golongan kami, doa kami ini kepada golongan doa-doa yang Kau kabulkan ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami berserah diri ya Husana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah. Dimohon keberdiaannya Bapak Dr. Ades Suryaman. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita bersyukur dan mengucapkan Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberi kesempatan bertemu bersama mengenal melaksanakan tugas di sekolah yang kita cintai. Kemudian soal salam marilah dengan mengucap pesan-pesannya senantiasa kita diberikan yang kita bisa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah sebagaimana kita merasa. Bapak Ibu peserta sosialisasi implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang saya hormati, pada kesempatan ini pertama sekali saya ingin sampaikan juga terima kasih dan sekaligus penghargaan yang setinggi-tingginya kepada salah seorang kolega kita, teman sejawat kita, yaitu Ibu Ika, yang sudah dapat melaksanakan seluruh program yang sangat terintegrasi dengan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi Bapak Ibu jangan sampai beranggapan bahwa ini di luar konteks program yang ada di setiap sekolah. Ini langsung berkaitan dengan program yang ada di sekolah. Kenapa itu Bapak Ibu dapat melihat sendiri bahwa para CGP, ya, tidak hanya Ibu Eka, mereka sekarang ini dituntut untuk dapat melaksanakan ataupun memenuhi seluruh kriteria-kriteria yang harus mereka atau Merdeka Belajar itu. Apa intinya? Intinya 3 macam bentuk perubahan yang harus digerakkan melalui calon guru penggerak, kemudian kepala sekolah penggerak dan sekolah penggerak. Ya. Jadi apa itu? Yang pertama itu berubah, ya kan? Berubah, kemudian bergerak. Itulah Bapak Ibu, ya. Saya sangat berharap selaku kepala sekolah SMP Negeri 29 agar Bapak Ibu semuanya dapat berkolaborasi, dapat ikut serta, ya, mengiringi langkah sejawat kita seperti Ibu Eka ini. Kenapa Bapak Ibu saya sarankan demikian? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, Bapak Ibu dituntut dan ditantang untuk kedepannya seperti itu. Tidak bisa mengatakan tidak. Ya, contoh Bapak Ibu yang malas bersosmed, ya,
itu pasti akan tergabung ke dalam berbagai kelompok-kelompok atau grup-grup WhatsApp atau grup-grup media sosial agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi dan ketinggalan masalah-masalah pendataan yang berhubungan dan berkenaan dengan bidang pendidikan. Jadi untuk itu Bapak Ibu, saya sangat menyarankan tuntutan yang digariskan oleh pemerintah khususnya oleh Dikbud sekarang, mungkin kami ya kalau dikatakan angkat tangan belum ya Pak ya, tetapi mungkin tidak dapat mengiringi sampai kepada tujuan yang dicita-citakan beliau. Jadi untuk itu kepada Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan untuk tidak malas dan bosan-bosannya mengikuti setiap perkembangan informasi yang terjadi. Nah, khusus mengenai Merdeka Belajar, khusus mengenai implementasi sekolah. Sebenarnya ini Bapak Ibu, kalau boleh saya mengistilahkan, ya, ini sebuah bentuk dasar kependidikan yang barangnya masih itu juga sudah berjalan secara kontinu dan sampai hari ini tetap seperti itu. Namun perlu kita buat sebuah pertanyaan di pemikiran kita, kenapa ini masih disosialisasikan? Tentunya karena melihat pada fakta dan kenyataan di lapangan, banyak tenaga pendidik yang mungkin sudah melupakan ini. Dan saya sangat tahu persis kenapa ini sampai lupa atau ditinggalkan, karena memang tuntutan-tuntutan yang bersifat administratif. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya harapkan Bapak Ibu juga jangan segan-segan bertanya, ya, untuk menambah wawasannya, dan kepada mereka untuk dapat memberikan pencerahan kepada kawan-kawan kita semuanya agar sekolah kita ini menjadi salah satu pilot projectnya, ya, perkembangan pendidikan di sekolah kita, termasuk CGP atau calon guru penggerak, yaitu Ibu Eka Puspita Sari Septalina SPD GR. Kepada Ibu Eka kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kalau di dalam guru penggerak itu ada jargonnya salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kenapa? Karena memang dari salam dan bahagia itu kita menyampaikan doa bahwa agar kita itu selalu menjadi guru yang berbahagia dan menjadi guru yang hebat. Itu memang jargon untuk seluruh calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Jadi salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Karena kita adalah guru-guru yang hebat dan menghasilkan murid-murid yang hebat. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah dengan berlapang hati untuk mengikuti kegiatan saya dalam mensosialisasikan implementasi konsep inti budaya positif untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang positif. Dan ada pengimbasan, sebenarnya saya sudah selalu mengimbaskan setiap modul-modul yang saya pelajari, baik secara langsung saya sampaikan kepada teman-teman ataupun melalui video-video yang saya kirimkan di grup-grup WhatsApp kita. Nah, untuk yang kali ini, modul yang kali ini memang diwajibkan untuk diimbaskan secara langsung. Kenapa? Karena ini adalah poin penting yang harus kita miliki di dunia atau lingkungan sekolah kita, yaitu budaya positif. Kenapa? Karena selanjutnya, nah, capaian umum. Setiap kegiatan kita akan menghasilkan sesuatu. Nah, capaian umum kita nanti Bapak Ibu bisa lingkungan positif di sekolah yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan di Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dengan kita setiap ada kegiatan itu harus ada pertanyaan semantik. Kenapa? Seperti profil pelajar Pancasila itu harus kita bernalar kritis. Nah, saya ingin bertanya dulu. Pertanyaan ini nggak perlu nanti jawabannya betul atau salah, tetapi ingin meminta pendapat saja dari Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Tinggal jawab setuju atau tidak. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Oke, bagus. Berarti tidak ya. Kita sepakat bahwa hukuman
dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya tidak. Selanjutnya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak selalu. Oke, berarti jawabannya tidak selalu. Kita simpan itu. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Oke, kita simpan dulu ya. Pokoknya nanti sesudah mempelajari materi ini kita bisa menjawab dari 3 pertanyaan ini. Kita akan masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini kita mulai dengan permainan dulu. Di sini ada kita untuk perubahan paradigma atau mindset, kegiatan kepala tangan. Nah, saya bacakan dulu nanti permainannya. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangan Anda, di dalam kepala tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi Bapak Ibu bayangkan nanti Bapak Ibu menggenggam sesuatu yang sangat berharga di tangan Bapak Ibu. Nah, pokoknya saking berharganya dijaga biar jangan sampai orang lain tahu. Nah, sedangkan teman Anda yang si B ini akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bahkan menyuruh apa saja agar dapat membuka kepala tangan itu. Apa yang akan terjadi? Nih, saya mau minta tolong Bapak Kepala Sekolah aja dulu. Bapak Kepala Sekolah sebagai yang menyimpan genggaman atau Bapak yang merayu? Terserah Bapak, boleh pilih. Bapak mau jadi perayu atau penyimpan? Bapak mau yang mana? Mau merayu. Nah, sekarang berarti Pak Helpin yang menyimpan, Pak Surya sebagai kepala sekolah kita yang merayu, ya Pak? Nah, silahkan mulai nanti bagaimana cara Bapak mempertahankan dan bagaimana cara Bapak merayu. Kalau memang Pak Helpin terayu, ya nggak masalah. Ya Pak, mulai ya. Action. Kayaknya ini karena Pelvin itu sangat penting nomor 2 ya. Betul ya. Namun saya ingin tahu apa itu Pelvin. Apa pentingnya? Kalau memang penting, masalah penting sih enggak. Cuman saya itu ingin tahu, kalau bisa ingin dapat. Pengen dapat yang Pak Elvin pegang itu. Cuman kalau memang Pak Elvin nggak mau ngasih ke saya, ya. Kalau sangat berharga, Pak Elvin tahu apa itu bendanya. Kalau Bapak mau tahu beneran, ya, coba aja dicari. Enggak, Pak Elvin nggak tahu nggak apa itu yang Pak Elvin pegang. Kalau saya nggak tahu. Lah Pak. Cuma gunanya Pak Elvin tahu apa gunanya. Gitu. Terus kalau seandainya saya nggak boleh mengambilnya, melihatnya aja boleh nggak? Ya silakan. Ya coba lihat kan. Nggak ada. Gitu. Beri tepuk tangan dong. Perlihatkan atau membuka genggaman tangannya. Oke. Lalu, nah, apakah Anda membuka atau menutup kepala tangan Anda? Nah, ini berarti pertanyaannya untuk Pak Helpin. Apakah Bapak Helpin tadi membuka? Jawabannya membuka. Nah, lalu dalam kegiatan ini mengapa? Apa alasan Bapak membuka kepala tangan Bapak tadi? Alasannya, padahal yang di dalam kepala tangan itu sesuatu yang paling berharga, pokoknya nggak bisa kalau Pak Helpin tanpa itu. Kenapa Bapak bisa membukanya? Gitu. Ya kan? Karena yang bertanya tadi selalu bertanya dengan penasaran, nah, sehingga ya saya tidak tega melihat dari Bapak Surya Mane. Berarti Bapak Helpin membuka. Kalau seandainya di posisi ini di Ibu Devia, kira-kira Bu Devia mau membuka atau tidak? Tidak mau. Oh, kalau di posisi Bu Devia tidak mau. Alasannya kenapa? Karena namanya barang kerja ya, harus dipertahankan dan terlepas. Oh, jadi kalau sudah terbuka ada kemungkinan terlepas ya Bu Devia? Oke, benar ya. Bukan benar.
boleh diterima alasannya. Nah, karena ada lagi dalam kegiatan sesungguhnya. Jadi pertanyaannya, siapa sebenarnya memegang kontrol diri kita itu untuk membuka kepalan tangan? Apakah diri kita sendiri yang mengontrol diri kita atau orang lain? Jadi kalau dari yang penggambaran Pak Helvin tadi, yang mengontrol Pak Helvin itu adalah siapa? Pak Surya. Kalau menurut Bu Devi, apakah Pak Surya mengontrol? Tidak. Yang mengontrol diri kita, yang bisa mengontrol sikap atau tingkah diri kita itu adalah kita sendiri. Jadi Pak Helvin membuka. Kalau Bu Devi juga gitu, yang mengontrol diri Bu Devi untuk tetap menggenggam tangan itu tetap Bu Devi. Walaupun bagaimana orang lain meminta, tetap Bu Devi mengontrol diri Bu Devi untuk tidak membukanya. Jadi kontrol itu yang ada pada diri kita sendiri, tidak dari orang lain. Yang mengontrol diri kita sendiri. Nah, selama ini mindset yang kita punya, kita itu bisa dikontrol orang lain dan bisa mengontrol orang lain. Seperti itu saat kita mendidik terhadap siswa. Jadi siswa itu atau murid di sini, murid itu tidak bisa kita kontrol. Maksudnya kita tidak bisa mengontrol mereka itu secara menyeluruh. Karena yang bisa mengontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri. Seperti, lanjut Bu. Nah, ini ada perubahan paradigma teori kontrol yang selama itu ternyata salah. Ada perubahan di sini, yaitu menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dinamakan choice theory. Yang pertama dia ada 6. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita tuh berilusi berandai-andai bisa mengontrol murid. Padahal kenyataannya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih tidak untuk melakukan hal tersebut. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi baik itu perilakunya baik maupun buruk. Jadi kita selama ini yang kita andalkan kita bisa mengontrol murid, ternyata itu salah. Karena pada dasar kita tidak bisa memaksa jika murid itu tidak mau melakukannya. Lanjut. Selanjutnya yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Pikiran kita masih panjang. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Biasanya kita mengkritik orang. Kenapa kamu ini selalu datang terlambat? Kenapa baju kamu tidak rapi? Selalu mengkritik. Nah, padahal mengkritik atau membuat orang merasa bersalah selama ini kita selalu menganggap menguatkan karakter mereka biar mereka berubah lebih rapi, biar mereka berubah rajin. Sebenarnya itu salah. Tetapi mengkritik itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Nah, ini perubahan stimulus respon menuju teori kontrol. Karena selama ini kita lakukan, orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Tidak sama, setiap orang memandang sesuatu itu tidak sama. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau pada dulu stimulus respon. Kalau sekarang kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita memahami mereka. Jangan kita tutup mereka untuk merubah pandangan mereka sama dengan kita. Itu pasti salah. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan, gagal. Nih, tadi dari teori kontrol, kita kan tidak bisa mengontrol orang lain, dan orang lain tidak bisa mengontrol kita. Lalu bagaimana kita bisa disiplin kalau tidak ada kontrol-kontrol yang mengontrol kegiatan tingkah laku kita? Makanya muncullah disiplin di sini. Apakah makna disiplin? Selama ini menurut Bu Mira, apa disiplin menurut Ibu Mira selama ini? Disiplin yang selama ini Ibu Mira tangkap? Aturan. Iya, kalau yang selama ini kita pikirkan bahwa kalau disiplin itu kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Padahal arti disiplin itu sendiri itu artinya adalah belajar. Contoh, jika seseorang
tidak murid kita datang terlambat, kita selalu memandang mereka itu tidak disiplin, dihukum. Padahal yang namanya disiplin itu murid datang terlambat itu mereka sedang belajar. Belajar apa? Belajar mengontrol diri mereka, bagaimana mereka itu bisa tahu waktu, meyakini bahwa mereka itu tidak menghormati guru, jangan sampai guru datang duluan daripada kita. Mereka itu sedang melakukan belajar, proses belajar dalam diri mereka. Disiplin itu adalah proses belajar, bukan yang selama ini kita itu disiplin itu tentang aturan, bukan. Salah, biasa kita salah. Berarti disiplin itu bukan harus selalu tentang aturan, selalu dihukum, tetapi disiplin itu adalah belajar. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Gary Kozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama nih, motivasi itu terbagi 3. Ada yang pertama ini motivasi yang paling rendah, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita termotivasi itu karena takut kena hukuman. Misalnya saya motivasi saya datang cepat ke sekolah karena takut kena hukum, atau saya takut dipanggil kepala sekolah nanti kalau saya datang terlambat. Nah seperti itu. Atau motivasi karena takut akan hukuman. Selanjutnya motivasi yang kedua itu adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan. Misalnya saya datang pagi, saya termotivasi datang pagi biar saya dipuji oleh kepala sekolah. Saya termotivasi datang pagi biar saya mendapatkan imbalan. Imbalannya apa? Misalnya kalau sering rajin datang ke sekolah atau sering bawa anak, termotivasi bawa anak gotong royong nanti dapat tambahan penghasilan. Pokoknya intinya motivasinya itu adalah tentang imbalan gitu, atau tentang pujian. Nah itu motivasi juga, tapi itu motivasi terendah. Motivasi terendah yang datangnya itu dari luar, makanya itu motivasinya eksternal, motivasi eksternal. Nah yang harus kita miliki itu sebenarnya adalah motivasi yang terakhir, yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi inilah yang internal dari dalam diri kita. Nah kalau untuk motivasi yang pertama tadi, pertanyaan yang ada pada diri saya, itu motivasi itu yang terendah. Selanjutnya, kalau motivasinya untuk menghargai diri sendiri, itu pertanyaan yang muncul dalam diri kita, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya? Saya ini akan jadi orang seperti apa sih? Saya ini akan menjadi guru yang seperti apa? Kalau saya ini datangnya terlambat, saya mau jadi apa? Tapi kalau saya datangnya tepat waktu, kalau saya ini selalu tidak pernah menghukum siswa, saya menjadi orang yang seperti apa? Nah itu motivasi dari dalam diri. Motivasi yang paling penting itu motivasi yang tumbuh sendiri dari dalam diri kita, bukan dari luar. Anda, apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian dapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan ketiga-tiganya? Kalian konsekuensi dan restitusi. Ivan kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Ivan menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap bicara pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Malahan Pak Seno ini meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas. Jawablah kedua pertanyaan ini dan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban rekan Anda. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Setuju tidak Bapak Ibu dengan tindakan Pak Seno seperti itu? Coba Ibu Yuli, setuju tidak Bu Yuli Pak Seno melakukan tindakan itu? IPA ini dia tidak menguasai pelajaran matematika, jadi dia ini banyak menung. Nah Pak Seno ini bertanya, ternyata IPA ini terkejut
lanjut karena sering menung tadi. Anak-anak mentertawakannya, tapi Pak Seno malah menyuruh IPA ini berdiri di depan kelas. Menurut Bu Yuli, apakah Bu Yuli setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak setuju. Apa alasannya, Bu? Alasannya bisa jadi nanti siswanya merasa malu dan Nah, iya, berarti bisa jadi nanti IPA-nya malah merasa malu dan rendah diri, ya. Minder. Oke, malah jadi ada sanksi sosial untuk dia. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Ibu Ika, hukuman atau konsekuensi yang dilakukan Pak Seno ini terhadap IPA? Konsekuensi. Oh, kalau Bu Ika konsekuensi. Kalau Pak Hepit, iya, hukuman atau konsekuensi, Pak? Hukuman. Oke, lanjut. Jadi nanti kita simpan dulu. Berarti kalau menurut Bu Ika itu adalah konsekuensi, kalau Pak Hepit hukuman. Nah, lanjut ada pertanyaan kedua. Denny datang terlambat karena kesiangan. Ibu Sinta tetap menyambut kedatangan Denny dengan ramah. Denny tetap mengikuti pembelajaran seperti biasanya, tetapi di saat jam istirahat tiba, Bu Sinta meminta Denny untuk tetap. Karena kita itu sering miskonsepsi antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kita harus tahu apa sih itu dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan hanya satu arah tanpa ada kesepakatan dulu antara guru dan murid. Nah, sedangkan kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui sebelumnya oleh murid dan guru. Denny itu mendapat konsekuensi karena sebelumnya mungkin sudah ada percakapan, kesepakatan kelas. Nah, jika terlambat berarti kamu harus mengganti keterlambatan kamu, berapa lama kamu terlambat, mungkin sudah seperti itu. Tapi kalau hukuman dia nggak tahu, tiba-tiba disuruh maju ke depan. Hukuman itu perbedaannya sekarang sudah dikelompokkan. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, pokoknya kita hukum. Kalau kamu terlambat, lari 2 putaran. Kamu terlambat, pungut sampah. Kamu terlambat, bersih WC. Pokoknya sesuatu menyakitkan itu harus terjadi, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi, walaupun itu, tetapi bukan suatu tindakan yang harus menyakitkan. Itu konsekuensi. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Tada, benar. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, Bu Zati. Hukuman. Barang benar, ya. Dan murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Apa Bu Nadia? Sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Tada, 12 pertanyaan tadi yang benar dari 14. Jangan sampai salah tadi, ada yang salah juga berarti. Kita lagi yang sering terjadi itu kita menghukum siswa dengan penghargaan. Ini contohnya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya dalam waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Jadi kita tidak merasa kalau kita itu baik hanya karena kita ingin dapat imbalan saja, itu yang nampak di orang. Padahal kita sedang melakukan yang baik, tetapi nampaknya kita minta imbalan karena sudah selalu keseringan kalau melakukan itu dapat imbalan, dapat imbalan. Padahal tujuan kita itu sebenarnya mungkin bukan karena imbalan, tapi karena sudah terbiasa, jadi seolah-olah kita hanya untuk mendapatkan imbalan saja. Selanjutnya, restitusi inilah yang harus diterapkan di sekolah sekarang. Bukan hukuman, bukan konsekuensi, tetapi restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nih,
Nah, jadi tadi Bu Ika tanya, yang boleh itu yang mana? Hukuman atau konsekuensi? Bahwa identitas gagal sebagai seorang guru dan menerapkan murid kita menjadi murid yang gagal. Karena hukuman itu sesuatu menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi itu adalah sebuah pilihan. Pilihan kamu mau menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Pilihan. Apa sih tidak peraturan saja, atau harus keyakinan? Karena keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Tadi kan sudah dibilang kalau peraturan itu dibuat oleh orang lain dan kita harus menaatinya. Tapi kalau keyakinan, walaupun tidak ada peraturan, kita yakin dari dalam diri kita sendiri. Contoh, kalau kita sudah yakin bahwa memakai helm itu untuk menjaga keselamatan, walaupun tidak ada aturannya, walaupun tidak ada razia, kita akan tetap pakai helm. Jadi karena kita bukan takut akan aturannya, tapi karena kita yakin kalau kita pakai helm kita akan selamat, kalau jatuh kita selamat. Itu keyakinan. Selanjutnya, nih peraturan, bedanya peraturan kelas dan sekarang diubah menjadi apa? Kalau kita dulu buat peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya, berarti keyakinan kelas itu adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, berarti keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain atau berkomitmen. Kalau di mandiri belajar, Ada yang duduk kita adalah profil pelajar Pancasila. Kita harus hafalkan di profil pelajar Pancasila agar kalian ingat apa-apa saja yang menjadi poin-poin pada pelajar Pancasila dan kita bisa ciptakan di profil kita. Semangat! Sekarang kita melihat kebutuhan dasar murid-murid kita. Kalau kita tidak tahu kebutuhan murid kita nggak akan bisa menjadi guru yang sempurna. Kebutuhan murid atau kebutuhan dasar manusia bukan hanya sekedar yang dan rasa diterima.
kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Jadi murid kita itu membutuhkan 4 hal ini untuk bertahan hidup. Nah ini untuk memahami. Ini untuk Bu Devia. Bimo seorang anak TK, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru, Bu Ani, bingung dan seringkali mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo jika respon Bimo seperti kolom di bawah ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Jadi kebutuhan apa sih yang dia butuhkan? Apakah penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan, atau kesenangan? Kesenangan. Coba kita cek. Benar. Ya, berarti itu dia membutuhkan kesenangan. Ibu kejar aku karena ibu guru sayang sama aku. Berarti dia membutuhkan apa itu? Cinta dan kasih sayang. Beri tepuk tangan. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu kebutuhan apa sebenarnya kalau anak murid ngomongkan gitu? Kebebasan. Salah. Yang benar adalah penguasaan. Berarti dia merasa diri dia berkuasa, hebat karena bisa membuat ibu gurunya mengejar. Hebat kan? Selanjutnya, aku bosan belajar mewarnai terus dalam kelas. Kenapa? Kebebasan. Jadi kita harus tahu kebutuhan murid kita berdasarkan jawaban-jawaban mereka. Nah, kalau kita masih sering berada di posisi itu, berarti kita adalah seorang yang penghukum. Sedangkan seorang penghukum ini ada suaranya pasti tinggi, bahasa tubuhnya melotot, jari nunjuk-nunjuk. Terlambat lagi, pasti lambat lagi. Selalu datang lambat. Kapan datang tepat waktu? Ngapa dah pakai pakaian lengkap? Selalu beda lengkap. Gitu. Kayak mana perasaan murid pada saat kita katakan seperti itu? Maka murid akan dendam. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencari-cari bukunya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Kalau kita bersifat sebagai penghukum. Kalau kita membuat sebagai rasa bersalah, ini kita sering ngomongnya gini, ibu kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak kasih tahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu sifatnya kayak gini? Adi, kamu ini kayak mana? Kamu sudah janji tak buat kayak gitu lagi? Kamu ini kenapa? Senang sekali mengecewakan ibu. Kita membuat anak ini merasa bersalah. Berarti kita sebagai seorang guru itu ada seorang kontrol kita itu selalu sebagai pembuat perasaan anak ini bersalah. Nah, murid ini akan merasa merendah diri, rasanya membuat kesalahan terus. Nah ini posisi teman. Kalau kita memposisikan diri kita, kontrol kita sebagai teman, kita sering ngomong gini, ayolah bantulah ya demi bapak ya. Ayo ingat bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kalau ini dah papa nanti ibu bantu bereskan. Adi, ayolah bagaimana sih kamu sudah janji ke bapak, kenapa datang rapat lagi? Nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata senyum. Nah, murid merasa senang dan akrab. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah. Nah, posisi ini boleh, tetapi yang paling ditekankan itu posisinya sekarang adalah sebagai manajer. Posisi manajer ini adalah posisi yang paling kita guru ini tidak mau berubah, padahal kita ini harus adaptif dengan perubahan, yaitu kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada. Materi terakhir ini segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah cara bagaimana kita menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Kan kita tidak boleh lagi nih menghukum, tidak boleh lagi menjadikan dia teman, tidak boleh lagi menjadikan dia merasa bersalah. Nah, ini sudah pernah saya bagikan bagaimana menghadapi anak yang melakukan kesalahan. Nah, saat jam pelajaran terakhir, Nurul diharapkan bisa datang ke ruangan guru. Guru menanyakan tentang keyakinan, lalu memvalidasi tindakan yang salah dan menstabilkan identitas. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Tadi yang pertama kita harus
menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu dengan kata-kata nggak apa-apa. Setiap orang itu memang pernah punya kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Dia bersalah menjadi tidak bersalah seperti itu. Jadi anak ini tidak merasa dia disalahkan atau direndahkan. Sesudah menstabilkan identitas, kita melakukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu tadi adalah dengan validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan kelas dia dan validasi kesalahan. Tidak masalah, karena memang kesalahan setiap manusia pasti pernah punya salah. Menyelesaikan masalah kamu. Lalu kita validasi kebutuhannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu tertidur di kelas tadi. Hazel pasti punya alasan kenapa Hazel datang terlambat. Atau apakah kamu bisa melakukan lebih baik dengan baik lagi besok pagi? Pokoknya kita pakai bahasa yang jangan menyalahkan mereka. Kita cari tahu alasan mereka. Apa yang misalnya mereka terlambat sekolah, apa yang penting bagi kamu? Misalnya dia ngomong, saya terlambat karena nonton Korea. Apa yang penting bagi kamu, nonton Korea atau sekolah? Kita tanya seperti itu. Tapi kita tidak boleh menuduh atau membuat mereka itu merasa bersalah. Karena kita sekarang melihat kebutuhan mereka itu apa. Kamu pasti punya alasan, mereka akan menunjukkan alasan. Dan yang terakhir kita menanyakan keyakinan. Kelas yang kamu ingin jadi anak. Nah, jika kamu apa sih yang ingin, apa yang kamu rasakan jika kedepannya kamu itu datangnya tidak terlambat lagi, ceritanya. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa? Kita tanya seperti itu. Apa nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah kamu ketahui? Mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, itu jawab sendiri di hati Bapak Ibu. Perasaan apa yang muncul dalam mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi. Peran Among seperti apa yang saya dapat lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among itu guru atau pendidik yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Kalau di guru penggerak, guru itu dipanggil Among dan siswa itu dipanggil murid. Jadi kita mau menjadi Among yang seperti apa sesudah kita ketahui. Penyampaian dari implementasi budaya positif yang ada di sekolah ada 6 tadi. Dari yang pertama tadi sampai yang terakhir ini, jika nanti kita akan kembalikan dulu ke moderator. Apakah ada yang ingin bertanya atau tidak, kita kembali. Oke, terima kasih kepada Ibu Eka Puspitasari Septalina. Mungkin untuk sesi selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada tadi panjang lebar yang kita sampaikan. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Tadinya saya belum paham mengenai bagaimana kita membuat membuat apa itu namanya? Keyakinan kelas. Saya bingung itu tadi kan. Nah, ternyata keyakinan kelas tadi sudah ada di videonya. Yang pertama, langkah awalnya seperti tadi ya Bu ya. Kita menanyakan mimpi siswa di dalam kelas, begitu? Apa saja yang perlu kita laksanakan di dalam kelas, gitu ya? Jadi itu yang utama yang perlu saya tanyakan tadi. Kita membentuk dari aturan menjadi keyakinan tadi. Jadi keyakinan itu kalau misalnya sudah dibuat kesepakatan di dalam kelas, tetapi juga masih dilanggar, ada konsekuensi kayak tadi kan. Tapi apakah ini nanti adalah merupakan suatu aturan? Misalnya di dalam keyakinan kita tadi sudah dibuat, tapi di antara siswa itu belum melaksanakan apa yang dibuatnya. Itu bagaimana caranya supaya mereka melaksanakan keyakinan yang sudah dibuat mereka. Baik, terima kasih Pak Elvin. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana jika ada siswa murid kita yang masih belum melakukan keyakinan kelas. Nah, karena kalau sekarang kan sudah berubah dari peraturan menjadi keyakinan, tidak ada hukuman atau konsekuensi atau restitusi yang didapat oleh anak. Kenapa? Karena memang
keyakinan ini tidak menuntut adanya hukuman. Keyakinan ini menuntun adanya perubahan. Jadi jika belum muncul keyakinan dari satu orang murid kita, nah jadi kita ada namanya teman sebaya. Contoh dari teman sebaya. Jadi teman sebayanya ini yang akan menyadarkan mereka tentang keyakinan-keyakinan itu. Misalnya ada masih anak yang membuang sampah sembarangan. Jadi teman sebayanya inilah yang akan menyadarkan mereka tentang keyakinan itu. Tapi bukan kita pun boleh meyakinkan, menumbuhkan keyakinan mereka. Tapi kita tidak boleh menyalahkan dan tidak boleh menghukum. Kita tinggal tanya aja, apa keyakinan kamu mengenai teman kelas coba? Oh iya Bu. Saya hilaf Bu. Karena anak-anak ini kan kalau sekali masih buang sampah, dia pasti malu sendiri. Tapi tidak dihukum. Karena sekarang kita tidak boleh lagi menghukum. Tidak menuntut siswa ini harus benar, tidak menuntut siswa ini harus baik, tapi kita menuntun mereka. Yang tadinya belum muncul keyakinannya kita munculkan. Kalau tidak bisa dari diri kita, dari temannya. Banyak sebenarnya ini sangat bermanfaat sekali. Untuk penutup, sebelum saya tutup, ilmu yang saya dapat ini benar-benar sangat luar biasa. Yang selama ini mungkin saya sudah mulai menerapkan. Saya tidak pernah lagi menerapkan hukuman. Saya tidak pernah lagi menerapkan marah-marah. Saya tidak pernah lagi menerapkan menunjuk, kamu besok jadi ini, kamu jadi ini ya, kamu jadi ini. Tetapi saya sudah mulai sekarang bertanya, siapa yang mau? Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya kita sebagai pendidik, bisa mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh guru hebat kita tadi, Bu Eta Puspitasari Septalina. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.